Halo coy, jumpa lagi bersama saya Oli Kotor. Dan untuk beberapa tahun ke depan saya yang akan menjadi narasi di channel ini. Dan di video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film yang berjudul Beauty 3B. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Tang. Saat itu, ia baru sadar dan sedang berada di sebuah padang gurun pasir. Tang merupakan seorang playboy. Ia bisa berada di tempat itu akibat dari dijebak oleh semua pacarnya, yang membuat ia pingsan hingga dikirim ke tempat tersebut. Tang kemudian mulai berjalan untuk mencari pertolongan. Ia terlihat sangat kelelahan karena sudah kehausan. Hingga akhirnya ia pun mengalami fata morgana. Ia melihat sebuah danau, namun itu adalah pasir. Lalu tiba-tiba ada sekelompok wanita yang mendatanginya. Tang pun langsung mendekatinya dan membuka masker wanita yang ada di atas kuda. Para pengawalnya yang marah kemudian memukul Tang hingga pingsan. Karena ternyata wanita yang ada di atas kuda adalah seorang kepala suku yang bernama Thalia. Tang kemudian dibawa ke desa mereka dan dipenjara. Setelah beberapa hari di penjara, Tang pun terlihat sangat berantakan. Lalu seorang pria pun datang memberikannya minuman. Pria tersebut bernama Profesor Sang. Ia adalah seorang arkeolog. Ia mengatakan ketika sedang melakukan penelitian, ia ditangkap oleh para wanita di desa itu dan sekarang telah menjadi budak. Ia juga mengatakan bahwa desa tersebut adalah tempatnya suku Haliba yang hanya berisikan wanita saja. Tang pun diberitahu bahwa mereka nanti akan dibawa ke dalam upacara pengorbanan. Tang harus berpura-pura menjadi orang gila agar bisa selamat. Terlihat ada seorang wanita yang sedang mengawasi mereka. Ia merupakan dukun di desa itu yang bernama Master Ula. Malam harinya para tahanan mulai diperiksa untuk dijadikan tumbal. Mereka pun mulai bertingkah layaknya orang gila. Tang pun berusaha untuk menipu para penjaga. Namun itu semua percuma, ia juga tetap dibawa ke dalam upacara pengorbanan. Master Ula kemudian memulai upacaranya dengan sebuah tarian. Setelah itu, para tahanan diperiksa singkong dewanya. Jika singkong dewanya kecil, maka akan langsung dipotong. Namun ketika tiba giliran Tang, Master Ula dibuat kaget karena singkong dewa Tang yang sangat luar biasa. Tang pun dipilih sebagai tumbal upacara pengorbanan. Akan tetapi, Tang bukannya akan tewas melainkan Tang harus menikah dengan sang ratu, yang juga merupakan seorang kepala suku. Tang diharuskan memberikan sang ratu seorang anak. Namun status Tang tetap menjadi seorang budak. Esoknya Tang pun dibawa untuk bertemu dengan Master Ula. Di sini Tang diberitahu bahwa ia hanya diberi waktu 3 bulan untuk membuat ratu mempunyai anak. Jika tidak maka Tang akan dibunuh. Malam harinya Tang pun mulai menjalankan aksinya. Namun ratu yang tak menyukainya malah langsung menghukum Tang. Di malam selanjutnya, Tang kembali menemui sang ratu yang sedang terlihat pusing. Ia menawarkan diri untuk memijat sang ratu. Ketika Tang mulai memijatnya, terlihat sang ratu mulai membaik. Tang pun mengatakan bahwa ia sebenarnya memiliki kelebihan yang lain yang bisa ia lakukan pada suku Haliba. Tang pun diizinkan oleh ratu untuk melakukan apa yang ia mau. Esok harinya, Tang lalu membersihkan sebuah rumah untuk membuat salon kecantikan. Tang sebenarnya sengaja membuat salon tersebut agar para suku Haliba bisa percaya pada mereka dan nantinya mereka bisa kabur dengan mudah. Singkat cerita, Tang mulai menjalankan aksinya lagi untuk merayu sang ratu. Lalu tiba-tiba terdengar ada seorang warga yang meminta pertolongan. Tang pun datang untuk menolongnya dan berhasil melakukannya. Hal itu pun membuat sang ratu kini mulai tertarik kepadanya. Lalu suatu malam, terlihat salah satu budak memasukkan racun ke dalam sumur. Sementara itu, Profesor Sang dan Tang sedang merencanakan untuk kabur besok ketika prajurit dan sang ratu pergi memeriksa perbatasan. Esok harinya mereka pun mulai pergi ke perbatasan. Namun di tengah perjalanan, mereka diserang oleh suku Tasida yang semua penduduknya adalah pria. Tang berhasil menyelamatkan sang ratu dan bersembunyi di dalam gua. Di sini sang ratu bercerita kalau dulunya terdapat 7 suku yang saling berperang. Hingga suatu hari muncul seorang pria menaiki kuda putih dan berhasil mengalahkan ke-7 kepala suku. Ia pun membuat perjanjian bahwa semua suku harus saling berdamai. Namun suku Tasida sudah muak dengan perjanjian tersebut. Itulah sebabnya mereka menyerang suku Haliba. Setelah itu sang ratu berterima kasih kepada Tang karena sudah menyelamatkannya. Yang akhirnya sang ratu bersedia jika Tang ingin bertualang di lahan perkebunannya.
Tanpa rasa takut, Tang langsung bersiap mengambil posisinya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Sementara itu, terlihat suku Tasida yang sedang merencanakan sesuatu. Mereka akan menyerang suku Haliba besok pagi. Esoknya, ketika sang ratu dan Tang kembali, mereka melihat para penduduk yang sudah keracunan, di mana ternyata sang budak yang sebelumnya memasukkan racun di dalam sumur itu merupakan suruhan dari suku Tasida. Sang ratu lalu menyuruh untuk melepaskan semua budak agar membantu mereka. Lalu tiba-tiba, Profesor Sang datang dengan perasaan kesal. Ia mengatakan mereka harusnya sudah kabur kemarin sesuai rencana mereka selama ini. Mendengar hal itu, sang ratu pun menjadi marah karena Tang hanya berpura-pura baik selama ini kepadanya. Mereka berdua akhirnya diasingkan dari desa. Tang yang khawatir dengan sang ratu akhirnya memutuskan untuk kembali membantunya. Lalu tiba-tiba seekor kuda putih datang mendekati Tang. Singkat cerita, suku Tasida telah berhasil mengalahkan suku Haliba. Lalu tiba-tiba Tang muncul dengan seekor kuda putih. Hal itu pun membuat mereka sangat senang. Tang kemudian berduel dengan kepala suku Tasida. Ketika sedang berduel, Tang dihajar habis-habisan. Namun dengan kecerdikannya, Tang berhasil mengalahkan kepala suku Tasida. Para penduduk suku Haliba pun dibebaskan kembali, dan para suku Tasida kembali lagi ke desanya. Di akhir film ini, terlihat para penduduk suku Haliba yang sedang gembira atas kemenangan mereka, dan juga sang ratu ternyata sudah hamil. Mereka pun bersiap untuk melakukan upacara pengorbanan, dan yang dikorbankan ternyata adalah Tang. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.